komputer ya. Mhm. Oke, so silakan Ci Giovanni. Yes, selamat datang teman-teman semua. Selamat datang Bu Gioni cantik. Bu Gioni. Selamat datang. Ya, baik yang sudah kenal maupun yang baru pertama join, welcome ke Meta Coach Cafe yang setiap bulan diselenggarakan, dan this is the first time ya Van ya. Kita online via Zoom dan live streaming pertama kali. Dan live streaming Facebook dengan peserta yang luar biasa banyak. So, boleh tepuk tangan untuk yang pertama kali. Tepuk tangannya begini dong, tepuk tangannya. Nah, Patri lebih benar tuh, Patri. Virtual juga ya. Bener juga, Patri. Oke. Benar. So, teman-teman, kita bersyukur bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Dengan segala batasan, tapi mari kita taat agar Indonesia lebih cepat untuk melalui badai ini. Dan kita semua percaya badai akan segera berlalu. Amin. Amin. Kita semua mengharapkan hal yang baik. Dan supaya tidak memakan banyak waktu lagi, jadi sesi Meta Coach Cafe online ini malam hari ini akan dibawakan oleh orang yang memang kita layak untuk mendengarkannya, pembelajar, entah berapa banyak buku yang sudah dilahap oleh beliau ini. Masih muda, walaupun mungkin saya tadinya mau panggil Om, tapi nggak tega, ya sudahlah ya. Coach Irfan akan sharing pada malam hari ini dengan topiknya Coaching Optimism. I think topik ini sangat relevan sekali, di mana saya padahal belum terlalu banyak tahu mau ngomongin apa, cuman menebak-nebak aja ya. Dari kata optimism, saya pikir ini satu quality yang kita perlu miliki saat ini untuk melihat ke depan dari kacamata optimisme, dan biarlah nanti Coach Irfan saja yang akan membagikan lebih lengkap, lebih detail, dan tentu saja spirit optimism juga ada bersama-sama dengan kita. Optimism is in the air. Setuju? Setuju. Oke, baiklah. Setuju. Waktunya setuju banget. Yes, Irfan akan bicara berdurasi berapa lama, Van? Sekitar 1 jam 15 menit lah, maksimal. Sekitar 1 jam atau maksimal 1 jam 15 menit. Pertanyaan akan diberikan waktu khusus nanti setelah ini menjelaskan. Sehingga untuk ketertiban bersama, maka mari kita mute-kan semua mikrofon kita. Nanti ketika memang Coach Irfan mau berinteraksi dengan kita, meminta pendapat atau mengizinkan kita untuk bertanya dan kita menjawab, barulah kita nyalakan mic-nya. Itu rules-nya, itu frame-nya, Bapak Ibu. Oke, sudah bisa ditangkap ya. Jadi kalau persiapkan catatannya, mikrofonnya di-mute, dan mari kita sama-sama nyalakan state belajar kita. Oke, so saya persilakan kepada Coach Irfan untuk memulai. Baiklah. So, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam warahmatullahi wabarakatuh. So, terima kasih teman-teman sudah hadir. Perkenalkan, nama saya Irfan, bagi yang belum kenal. Saya seorang Meta Coach, saya seorang Neurosemantics Trainer, dan saya belajar Neurosemantics sejak tahun 2015, sebagai Meta Coach ya tahun 2015. Saya bareng Putri pada saat itu, Meta Coach-nya, bareng Pak Eko di sini. Lalu saya menjadi seorang trainer tahun 2016. Dan hari ini saya akan men-sharingkan tentang optimism. Optimism ini adalah salah satu core-nya dari resilience, dari daya tahan diri atau daya lenting atau daya melenting. Resilience sendiri itu cukup menarik karena resilience adalah awalnya neurosemantics dibuat oleh Michael Hall, pendirinya. Resilience itu adalah salah satu model pertama yang dimodel oleh Michael Hall untuk menciptakan meta state atau flagship-nya dari neurosemantics. Nah, hari ini kita khusus membahas tentang core-nya. Jadi dari resilience, core-nya adalah optimism. Nah,
Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, apa itu optimism? So, sebagian dari kita pasti ada yang optimis, sebagian ada yang pesimis, sebagian juga ada yang realis. Nah, ini tiap orang bukan berarti sesuatu ada yang salah atau ada yang jelek dari salah satunya, tapi itu hanya cara kita berpikir aja sebenarnya. Jadi orang yang realistis dan orang yang pesimistis juga adalah sebenarnya sesuatu yang bagus. Optimisme bagus nggak? Bagus juga. Setiap cara kita melakukan cara pikir kita itu sebenarnya adalah sesuatu yang normal. Jadi orang yang optimis kadang-kadang juga pesimis. Orang yang pesimis juga kadang-kadang ada optimis. Dan bahkan ada juga orang-orang yang optimis di dalam pesimismenya dia. Nah, itu jadi tentang optimisme. Nah, yang perlu dicatat di sini adalah optimism itu bukan positive thinking. Bukan hanya sekedar saya berpikir positif. Karena kalau kita cuma berpikir positif rada bahaya juga. Misalnya gini, ini sekarang udah malam, semuanya lagi PSBB, lalu saya lagi di rumah, mungkin setelah ini saya akan keluar rumah untuk membeli sedikit makanan. Ketika saya berjalan, kalau saya cuma hanya positive thinking, di depan saya ada orang pegang parang, lalu orang itu ngamuk-ngamuk, nunjuk-nunjuk saya sambil mengacung-acungan parangnya. Kalau saya positive thinking, itu akan sangat berbahaya. Karena dengan begitu saya akan membahayakan diri saya sendiri. Optimisme itu bukan positive thinking. Itu dua hal yang berbeda. Optimisme itu adalah cara kita menjelaskan. Bagaimana kita menjelaskan sesuatu dalam pikiran kita. Apakah saya menjelaskan sesuatu dengan cara yang optimis atau dengan cara yang pesimis? Ataukah saya menjelaskan sesuatu ketika sesuatu terjadi itu kepada diri saya menjelaskannya sesuai dengan realita atau saya menjadi orang-orang yang realistis? Jadi optimisme itu adalah cara menjelaskan. Optimisme adalah sebuah state. Ya, state itu adalah sebuah kondisi mental, emosional, dan fisiologi tubuh. Karena optimisme adalah sebuah state, sama halnya seperti kita state belajar. Ada state senang, ada state sedih, ada state marah, ada state ngantuk. Karena bentuknya sebagai sebuah state, optimisme ini bisa kita coach. Makanya judul dari sharing kita hari ini adalah Coaching Optimism. Dengan kita meng-coach diri kita untuk bisa masuk ke dalam sebuah state, masuk ke dalam sebuah mental emosional tertentu, kita bisa menjadi orang-orang yang jauh lebih optimis dan menjadi orang-orang yang bukan hanya sekedar berpositif thinking atau negatif thinking, tapi bisa menjelaskan segala sesuatunya berdasarkan apa yang kita lihat dengan cara yang memberdayakan diri kita. Jadi, sekali lagi, optimisme itu bukan positive thinking, itu adalah cara kita menjelaskan, dan itu adalah sebuah state yang kompleks. Kalau ditanya zaman sekarang, kita semua lagi PSBB, kita lagi lockdown, keadaan ekonomi nggak jelas, keadaan bisnis nggak jelas, yang karyawan takut kalau misalnya perusahaannya kenapa-napa, yang punya perusahaan takut kalau misalnya nggak bisa membayar gaji karyawannya, lalu banyak orang yang sakit, ada yang takut dengan kesehatan. Apakah optimisme sesuatu yang mudah? Ketika baik-baik aja, enggak. Mudah sekali kalau kita lagi baik-baik aja. Kayak misalnya Januari kemarin, Februari kemarin, waktu belum ada kasus corona di Indonesia. Kita menganggap ya corona kan adanya di luar negeri, kita di sini fine-fine aja. Ya bahkan ada sempat yang optimis, wah Indonesia ini dijaga oleh Tuhan sangat luar biasa sampai nggak ada kasus corona sama sekali katanya. Optimis sekali, tapi begitu terjadi benar masuk ke Indonesia, sampai sekarang udah 4.000 lebih orang yang kena. Ketika ada sebuah tantangan, bagaimana kita menghadapinya? Apakah kita bisa menjadi orang-orang yang optimis? Orang-orang yang optimis adalah orang-orang yang mampu melihat sesuatu apa adanya dan memberikan sebuah cara pikir yang memberdayakan dia sehingga dia mampu untuk bisa menjadi orang-orang yang tetap mengerjakan apa yang perlu dikerjakan untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya ketika dia menghadapi sesuatu. Hidup ini pasti ada tantangan. Di dalam setiap hidup kita pasti ada kesulitan, pasti ada sesuatu yang tidak memberdayakan kita, ada sesuatu yang bisa menjatuhkan kita. Sehingga dengan begitu, optimism ini menjadi sesuatu yang sangat penting ketika terjadi sesuatu yang buruk pada diri kita, hal-hal buruk. Kalau misalnya sekarang terjadi sesuatu yang buruk pada kita, karena optimism adalah cara kita menjelaskan kepada diri kita. Bagaimana kita menjelaskannya pada diri kita? Apakah ketika kita melihat sesuatu yang buruk itu lalu menjadikan itu sebagai sebuah kesulitan? Atau sesuatu yang mengganggu? Atau sebuah tantangan yang untuk dihadapi? Dan semua ini benar, karena setiap manusia itu benar menurut pemikirannya masing-masing. Kalau cara saya menjelaskan kepada diri saya bahwa ada sesuatu yang terjadi, dan ini adalah hal yang saya nilai sebagai satu evaluasi buruk bagi saya,
maka saya akan menjelaskannya kepada diri saya sebagai kesulitan, sebagai sesuatu yang mengganggu, atau sebuah tantangan. Itu tergantung dari cara saya berpikir tentang sesuatu. Tergantung dari pemahaman saya, tergantung dari cara saya meyakini sesuatu, tergantung dari cara pembesaran saya, tergantung dari segala perasaan saya saat itu. Dan cara menjelaskan ini semuanya benar. Karena kita menganggap satu prinsip bahwa setiap orang itu benar menurut masing-masingnya. Jadi tidak ada yang salah. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah cara menjelaskan saya tentang sesuatu yang buruk yang terjadi kepada diri saya saat ini adalah sesuatu yang memberdayakan, sesuatu yang membantu saya untuk jadi orang yang lebih baik, sesuatu yang membantu saya untuk bisa menghadapi tantangan ini apapun yang terjadi, dan saya bisa bangkit daripada tantangan ini, bahkan saya bisa mengatasi tantangan ini dengan jauh lebih baik. Nah, ini cara menjelaskan. Lalu, ketika kita sedang menghadapi sebuah hal buruk, bisa juga kita anggap sebagai sebuah kesempatan kan? Semua bisnis yang sekarang lagi kesulitan, begitu nanti corona ini selesai, itu satu kesempatan yang sangat besar loh. Kayak saya aja udah nggak keluar rumah ini udah sebulan lebih. Jadi begitu saya keluar rumah, saya tuh udah tahu saya mau makan di restoran A, B, C, D, dan itu semua yang memang saya mau lakukan. Saya mau jalan-jalan, udah pasti saya butuh beli tiket, udah pasti saya butuh hotel. Sekarang memang sepertinya sesuatu yang buruk, tapi kalau ini adalah sebuah kesempatan bagi kita, dan kalau ini adalah kesempatan yang bisa kita ambil dan bisa kita gunakan, karena kita mampu berpikir dengan lebih baik terhadap hal-hal yang buruk ini, maka kita bisa membangun optimisme di dalam diri kita sendiri. Nah, lalu berikutnya, ini cerita tentang Viktor Frankl. Viktor Frankl seorang Yahudi yang ditangkap oleh SS Jerman lalu dibawa ke camp Auschwitz, sebuah camp penanganan Nazi yang sangat terkenal, dan dia memperkenalkan satu istilah ini namanya tragic optimism. Kenapa disebut tragic optimism? Karena bagi Viktor Frankl, orang yang sudah melihat begitu banyak kematian, dia melihat begitu banyak tantangan, dan dia melihat begitu banyak hal-hal yang buruk yang terjadi di camp itu. Dia salah satu orang yang keluar dari camp Auschwitz tanpa trauma sama sekali. Dia orang yang mampu menjaga optimismenya dia di hadapan semua kematian yang dia lihat. Dan dia menyimpulkan bahwa seorang mampu menjadi seorang yang optimis terlepas dari keadaannya saat itu. Walaupun keadaannya sulit, walaupun keadaannya tidak baik, walaupun keadaannya itu sangat menantang, dan walaupun keadaannya itu adalah sesuatu yang mungkin bagi pikiran kita itu luar biasa berat, tapi kita mampu menjadi orang-orang yang optimis. Dan dia menyatakan bahwa tragic optimism ini akan membantu kita lepas dari 3 hal di dunia ini. The triad of misery, kalau dia bilang. 1 adalah tentang kesakitan. Baik itu sakit fisik, atau kesakitan berupa tantangan sesuatu yang tidak mengenakan kita dari luar. Dan orang-orang yang optimis akan mampu menangani ini semua. Lalu yang kedua adalah dari rasa bersalah, dari rasa menyesal. Kadang-kadang kita menjadi orang-orang yang pesimis karena kita sudah pernah melakukannya di masa lalu saya berpikir, waktu saya gagal pada saat itu, saya melakukan hal yang salah, sehingga sekarang saya merasa bersalah, sehingga ketika saya mau maju, saya nggak bisa maju. Karena pikiran saya terganggu dengan masa lalu saya. Dan karena saya berpikir masa lalu saya gagal, saya berpikir bahwa nanti saya juga akan gagal di masa depan. Nah, ini tentang rasa bersalah. Lalu yang ketiga adalah tentang kematian. Ya, di saat-saat seperti ini sungguh disayangkan begitu banyak orang yang mati. Dan mungkin juga orang-orang yang mati karena kejadian COVID ini adalah orang-orang yang kita kenal. Sehingga orang-orang yang takut atau yang merasa kematian ini adalah sesuatu yang menantang bagi mereka atau menghadapi sebuah kematian orang-orang yang disayang atau kematian teman, optimisme juga akan bisa membantu kita untuk bisa bangkit dan kembali hidup. Nah, melanjutkan hidup kita terlepas dari siapapun yang meninggalkan kita ke dunia yang lebih baik lagi. Nah, ini tragic optimism-nya dari Viktor Frankl. Nah, cara berpikir akan menentukan state. Ini kalau digambarkan adalah bagaimana kita berpikir akan menentukan state kita. State kita yang kita rasakan saat ini semuanya itu berdasarkan dari pikiran dan perasaan. So, apabila kita saat ini sedang merasakan sesuatu, saat ini saya melihat ada COVID-19. Lalu sekarang saya berpikir, saat ini COVID-19 ini sangat mengganggu saya.
Nah, kalau saya berpikir bahwa COVID ini mengganggu, otomatis perasaan dalam diri saya akan merasa terganggu. State yang saya rasakan adalah terganggu. Cara berpikir saya kalau saya menganggap COVID-19 ini adalah sebuah kesempatan, maka saya akan memiliki state yang jauh berbeda daripada ketika saya berpikir bahwa COVID ini mengganggu. Nah, state sendiri ini dibentuk dari 3 hal. Yang pertama adalah dari pikiran, apa yang saya pikirkan. Yang kedua adalah dari emosi, dari perasaan saya. Dan yang ketiga adalah dari tubuh saya. Nah, cara berpikir saya akan menentukan pikiran saya dan akan menentukan perasaan saya saat ini dan juga akan menentukan tubuh saya. Tubuh saya akan berperilaku seperti apa. Ketika saya mempunyai sebuah cara pikir yang baik, otomatis state saya juga akan lebih baik. Dan state yang lebih baik tentu akan membantu tubuh saya untuk juga bisa berfungsi dengan lebih baik. Kayak misalnya kalau sekarang saya berpikir bahwa COVID ini adalah kesempatan saya untuk bisa berkumpul dengan keluarga, karena selama ini saya bekerja dengan keluarga cukup ada jarak. Saya bekerja terlalu keras, sehingga sekarang saya benar-benar dipaksa untuk berada di rumah seharian bersama dengan keluarga saya. Pikiran itu akan menimbulkan satu perasaan senang dalam diri saya, sehingga tubuh saya ketika saya bersama dengan keluarga-keluarga saya akan mampu merangkul mereka, bermain dengan mereka. Cara pikir kita akan menentukan state kita. Nah, yang dimaksud dengan coaching optimism adalah bagaimana kita bisa meng-coach orang atau diri kita sendiri untuk bisa memiliki satu cara pikir yang mampu memberdayakan kita sehingga pikiran kita terjaga, emosi kita terjaga, dan tubuh kita juga terjaga. Lalu, apa sih untungnya jadi orang-orang yang optimis? Udah pasti satu, mental, cara pikir. Cara pikir kita akan jadi jauh lebih baik karena orang-orang optimis akan lebih mampu melihat kesempatan di dalam apapun dibanding dengan orang-orang yang pesimistis. Lalu secara emosional, kalau tadi secara state akan lebih baik. Ketika kita berpikir optimis, kita akan less worry. Kita tidak akan lebih khawatir, kita tidak akan merasakan takut. Secara emosional kita akan menghindari perasaan tertekan, perasaan-perasaan yang sepertinya tidak ada harapan, perasaan-perasaan yang sepertinya tuh kok kenapa jadi susah gini, semua serba sulit, semua jadi serba terbatas. Berpikir optimis akan membantu kita melepaskan dari perasaan-perasaan tersebut. Lalu untungnya optimis secara tubuh, ini ada satu penelitian dari Harvard University yang mengatakan bahwa orang-orang yang optimis adalah orang-orang yang jauh lebih sehat daripada orang-orang yang pesimis. Dan ini dibuktikan oleh penelitian mereka tentang orang-orang yang optimis dan lalu mereka track dalam jangka panjang, jangka waktu yang jauh lebih banyak. Dan tentunya orang-orang yang optimis akan punya performa yang lebih baik. Karena dengan mereka punya cara pikir yang baik, dengan emotional state yang lebih happy, tubuh yang lebih sehat, otomatis fungsi tubuhnya juga akan jadi jauh lebih baik. Mereka akan bisa berperforma dengan baik. Dan human nature kita ini adalah orang-orang yang selalu ingin mengerti. Dari sebuah kejadian kita selalu ingin mengerti. Kita akan selalu mencari tahu. Dan hubungannya dengan state adalah begini. Ketika kita sesuatu yang terjadi saat ini, ada sesuatu yang tidak baik yang mengganggu kita. Mengganggu sekali. Ketika ada sesuatu yang mengganggu, kita akan selalu mencari tahu, apa sih ini buat saya nih apa nih? Apakah saya perlu mengerti apa yang terjadi saat ini? Kita akan mencari tahu, ada apa sih ini? Dan ini yang mungkin kita jarang lakukan. Ketika kita sudah tahu dan kita sudah mengerti, apakah kita belajar daripadanya? Kalau kita tidak belajar daripadanya, otomatis kita hanya cuma mengerti dan cari tahu. Kalau ini hanya sesuatu yang mengganggu, state-nya juga akan jadi terganggu. Nah, human nature untuk mengerti dan untuk mencari tahu ini sudah terinstall dari kita sebagai sebuah insting. Namun pembelajaran untuk dari apa yang kita mengerti dan kita tahu dari sesuatu yang mengganggu diri kita, pembelajaran ini yang perlu kita latih. Ini yang terkadang lepas dari perhatian kita. Hingga orang-orang yang optimis adalah orang-orang yang selalu belajar. Belajar dari apa yang bisa mereka dapatkan, belajar dari apa yang bisa mereka ketahui dari tentang hal-hal yang baru. Bahkan mereka bisa belajar dari orang-orang. Kalau misalnya kita sekarang saat ini sedang berada di dalam satu kondisi yang bekerja dengan orang-orang yang membuat kita pesimis. Ada nggak yang bisa kita pelajari dari mereka? Kalaupun sejelek-jeleknya tidak ada, kita bisa mempelajari bagaimana caranya supaya kita tidak seperti mereka. Dan kita bisa menjadi orang-orang yang sebaliknya dari mereka. Kalau mereka pesimis, berarti kita bisa belajar untuk bisa optimis. Dan ini normal, sama sekali normal.
Orang-orang yang helpless atau orang-orang yang pesimistis, bahayanya adalah bisa menjadi orang-orang yang depresi. Ketika kita belajar untuk helpless, ini satu penelitian yang diadakan oleh Dr. Martin Seligman namanya. Learn helplessness. Orang-orang yang depresi, dia akan berpikir bahwa kejadian yang buruk yang menimpa dirinya, ini akan terjadi selamanya, ini akan terjadi di dalam segalanya, dan ini adalah tentang saya. Yang dimaksud begini, ketika ada sesuatu yang buruk terjadi, misalnya tantangan, saat ini bisnis semua lagi berat. Nah, sebagai pemilik bisnis atau sebagai pengusaha, kita akan berpikir bahwa sampai kapan nih krisis ini akan berlangsung. Kalau saya berpikir pesimistis, saya akan belajar untuk bisa menjadi orang-orang yang helpless. Saya akan berpikir ini akan terjadi selamanya. Hal yang buruk ini akan terjadi selamanya. Dan yang akan terdampak bukan hanya bisnis saya saja, tapi yang terdampak juga nanti hidupnya karyawan saya, yang terdampak adalah keluarga saya, yang terdampak adalah diri saya. Pikirannya kemana-mana. Nanti kalau sudah terdampak ke diri saya bisa sakit, lalu saya bisa mati. Nanti kalau udah mati keluarga saya gimana, bisnis saya gimana, karyawan saya gimana. Dan dia akan mikirin segalanya tentang masalah itu. Dan pikiran-pikirannya ini akan mengganggu dia, lalu dia akan mempersonalisasikannya kepada saya. Ini pasti karena saya. Ini salah saya. Orang-orang yang pesimis kebanyakan karena tidak bisa menangani rasa bersalah yang dilakukan itu juga dia akan langsung merasa bahwa ini salah saya. Sehingga ini adalah sesuatu yang personal, sesuatu yang disebabkan oleh saya. Learn helplessness sama dengan clinical depression. Jadi orang-orang yang pesimis selalu menganggap kejadian buruk ini akan terjadi selamanya di dalam segala hal dan ini tentang saya, personalnya saya yang salah. Dia akan menjadi orang-orang yang depresi. Ini lawannya dari optimism. Ketika kita learn untuk helpless itu terjadi bukan karena semata begitu aja, tapi kita belajar untuk menjadi orang-orang yang tidak berdaya. Kita belajar untuk bisa menjadi orang-orang yang depresi. Sehingga kalau cara pikir kita dengan sesuatu yang mengganggu kita tidak kita jaga, kemungkinan kita akan masuk ke dalam ini. Dan ini naturally secara tendensi bisa terjadi karena keadaan. Nah, di dalam penelitiannya Dr. Martin Seligman juga mengatakan bahwa orang-orang yang learn helpless, ketika mereka belajar untuk bangkit, ketika mereka belajar untuk bisa lepas dari helplessness-nya mereka tidak akan pernah lagi masuk ke dalam helplessness. Inilah kenapa optimism itu juga menjadi sangat penting, karena ketika kita sudah belajar untuk bisa bangkit, untuk bisa menjadi orang-orang yang optimis, kita tidak akan pernah lagi menjadi seolah-olah merasa helpless. Orang-orang yang merasa helpless adalah orang-orang yang merasa bahwa saya ini korban, saya ini adalah orang yang salah, saya ini adalah penyebab, saya ini adalah orang yang akan selalu gagal di dalam segala hal selamanya karena saya yang tidak mampu. Sehingga menyamakan kejadian yang di luar sana itu karena saya. Ini orang-orang yang helpless. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan adalah menjadi orang-orang yang learn optimism. Learn optimism ini adalah kebalikan dari 3 state tadi. Selamanya, segalanya, dan tentang saya. Yang perlu kita sadari bahwa apapun yang terjadi saat ini semuanya sementara. Di dalam waktu sementara. COVID-19 terjadi. Ya. Semua lockdown. Ya. Sementara. Tidak akan selamanya seperti ini. Dan COVID-19 ini hanya melockdown kita di dalam hal-hal yang spesifik. Saat ini kita tidak bisa, yang pasti adalah keluar rumah dengan bebas. Tidak bisa berkumpul beramai-ramai dengan bebas. Hanya itu aja, tapi tidak sebagai seorang yang mampu bisa produktif. Kondisi saya saat ini tidak terganggu oleh COVID. Saya belum sakit, atau belum terkena oleh virusnya, belum terpapar, saya masih bisa kerja, kita masih bisa ketemu di sini, kita masih bisa belajar, kita masih bisa produktif, kita masih bisa menciptakan produk, saya masih bisa bersama dengan keluarga saya masih bisa berolahraga di rumah, sehingga COVID-19 ini bukan ada urusannya secara spesifik, bukan secara spesifik dengan hidup saya. Dia hanya mengganggu mobilitas saya dan kemampuan saya untuk bisa bersama-sama dengan orang-orang yang biasanya saya ketemui. Sehingga optimism tidak menganggap ini tentang segalanya, tapi untuk hal-hal yang spesifik saja. Bahkan kalau sakit. Kalau saya sedang sakit, yang sakit apanya? Apakah ketika saya sakit, seluruh badan saya sakit? Tidak ada yang tidak.
Spesifik juga berarti adalah ketika kita berpikir saya sakit semuanya. Padahal kenyataannya enggak. Sakit itu kan juga ada naik turunnya. Sakit itu kan juga kadang-kadang hanya di bagian tubuh tertentu, belum tentu yang lain sakit. Kecuali mungkin sakit gigi, karena sakit gigi itu katanya lebih parah daripada sakit hati. Dan yang terakhir adalah sumbernya di luar. Ini bukan karena saya. Saya kalau mau belajar bisa untuk optimis, saya perlu membedakan antara mana yang karena saya dan mana yang bukan karena saya. Ini hubungannya dengan apa yang bisa saya kendalikan dan apa yang tidak bisa saya kendalikan. Kalau saat ini kita bermasalah dengan COVID-19, ini adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ini adalah hal-hal yang sumbernya di luar, sumbernya dari sana, bukan karena diri saya. Dan kalau misalnya untuk optimism ini kita belajar untuk usaha, misalnya sebagai karyawan yang baru di PHK atau yang bisnisnya terganggu. Sadari bahwa kita akan mengalami ini hanya sementara. Bukan berarti kita tidak akan bekerja selamanya, tapi hanya jangka waktu ini aja yang saya tidak bisa lakukan. Dan secara spesifik yang terganggu adalah usaha atau pekerjaan. Sementara kehidupan keluarga tidak perlu terganggu. Karena di dalam biar bagaimanapun, apapun yang terjadi secara spesifik ketika di dalam pekerjaan itu adalah hubungannya dengan pekerjaan. Kalaupun terganggu, ini adalah masalah tentang uang. Nah, secara spesifik, yang terganggu adalah masalah uang di dalam dengan keluarga, karena saya tidak punya pekerjaan. Jadi spesifiknya masalahnya adalah bagaimana saya mencari uang untuk memberikannya kepada keluarga saya, untuk keluarga saya tetap hidup. Sehingga masalahnya jadi lagi lebih spesifik lagi, bukan hanya pekerjaannya, tapi adalah uang yang didapat yang bisa saya berikan kepada keluarga saya. Dan dengan berpikir seperti ini kita bisa menciptakan solusi. Oke, kalau masalahnya adalah tentang uang, berarti yang penting adalah caranya mencari uang, bukannya untuk hal-hal yang lain. Dan sumbernya di luar. Kalau kita sekarang mengalami permasalahan di dalam usaha atau di dalam pekerjaan, sumbernya bukan karena diri kita. Sumbernya adalah sesuatu yang di luar sana. Dan tentunya ini butuh kejujuran yang sangat. Karena kalau misalnya memang kita dipecat karena saya, nah itu yang perlu kita pelajari benar-benar. Dan ini yang disebut dengan learn optimism. Kebalikannya dari learn pessimism atau learn helplessness. Nah, neurosemantics menciptakan pattern bagaimana kita bisa meng-coach orang-orang ke dalam state optimism. Tahap pertama atau step 1 adalah access state, bukan saya. Yang dimaksud dengan begini, ini adalah begini. Saat ini saya mengalami sebuah masalah. Masalah saya sekarang adalah misalnya bisnis saya terganggu. Semua training dipospon selama 3 bulan ke depan. Yang pertama saya perlu akses adalah state, bukan saya. Bisa nggak kita membedakan apakah komputer saya atau handphone saya itu saya? Mampukah saya membedakan mana yang saya, mana yang bukan saya? Mana yang bagian dari diri saya, mana yang bukan saya? Nah, ini tujuannya adalah untuk kita bisa membedakan antara apa yang terjadi, apakah ini tentang saya atau bukan saya? Apakah ini hanya permasalahan yang di luar atau permasalahan yang adanya di dalam? So, ini kita belajar membedakan mana saya, mana bukan saya. Jadi ini kalau ketika kita mengalami sebuah kejadian yang menjatuhkan kita, atau sebuah kejadian yang tidak memberdayakan kita, atau sesuatu yang menantang pada kita perlu sadari dulu, tantangan ini, kesulitan ini bukan saya. Kesulitan ini adanya di luar saya. Tantangan ini adanya di luar saya. Dan apa yang saya alami ini bukan saya. Nah, ini caranya kita untuk bisa meng-coach diri sendiri atau meng-coach orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika ada orang yang datang kepada kita lalu bilang, aduh saya punya masalah nih, sepertinya saya kok begini ya, kenapa ini hidup saya susah amat. Nah, satu yang perlu kita bantu mereka sadari adalah, ini tentang kamu atau bukan kamu? Apakah masalah ini kamu? Apakah masalah ini sesuatu yang adanya di dalam diri kamu? Jadi access state, mana saya, mana bukan saya. Lalu yang kedua, ngomong-ngomong nanti pattern-nya akan saya bagikan dalam bentuk PDF. Jadi nanti bisa kita share, nanti mungkin bisa Bu Gyohni atau Bu Tina bisa bantu saya untuk nanti sharekan. Lalu step yang kedua adalah indeks atau analisa sesuatu yang terjadi. Sebuah masalah ketika ada di dalam diri Halo? kita. Yes? Teman-teman yang lain masih ini nggak? Masih apa? Bu Gyohni? Masih bisa mendengar? Atau Mas,
Masih. Masih ya? Sip. Benar. Oke. Masih lancar. Oke, sip ya. Nah, nanti pattern-nya akan saya sharekan semua dalam bentuk PDF. Saya sudah translate ke bahasa Indonesia, jadi bisa di-share untuk ramai-ramai. Oke. Lalu pattern yang kedua, step-nya adalah menganalisa sesuatu yang terjadi. Ketika kita mengalami sebuah masalah, terkadang kita terlalu terasosiasi dengan masalah itu sendiri. Terlalu punya kacamata kuda bahwa masalah ini adanya di dalam diri saya. Kita cenderung memikirkan, aduh ini masalah kok ruwet banget itu. Nah, dengan step yang pertama tadi kita memisahkan mana saya, mana masalah saya. Dengan begitu kita bisa step back, kita bisa mundur, kita bisa memberi jarak antara saya dan masalah saya. Ketika saya sudah ada jarak antara saya dan masalah saya, maka saya bisa menganalisa. Saya bisa mulai melihat dengan jelas apa yang terjadi sebenarnya. Apa yang bisa saya analisa dari masalah ini? Bagaimana masalah ini terjadi? Kapan masalah ini tidak terjadi? Kapan atau siapa yang menyebabkan masalah ini dan siapa yang tidak menyebabkan masalah ini? Dan dihubungkan dengan ketiga state tadi. Apakah masalah ini terjadi secara spesifik di dalam waktu tertentu saja atau sementara? Atau masalah ini terjadi hanya di dalam aspek satu hal itu saja dan bukan di dalam segala hal? Dan kalau ini adalah sesuatu yang ada hubungannya dengan saya, ini adalah perilaku saya, ini adalah sesuatu yang saya lakukan. Apa yang tepatnya saya lakukan sehingga ini menjadi sebuah tantangan bagi saya? Dan dengan mengindeks ini kita juga bisa mulai mengatakan bahwa masalah ini bukan saya. Masalah ini di luar saya. Dan masalah ini terjadi di dalam waktu ini saja, saat ini saja. Masalah ini terjadi pada konteks ini saja. Dan masalah ini terjadi karena hal-hal yang terjadi di luar saya. Jadi kalau misalnya kita punya satu masalah, cara paling gampang adalah keluar dari masalah itu dulu. Seandainya saya bisa benar-benar mundur dari masalah. Atau cara paling gampang adalah berdiri. Lalu anggap bahwa saya sedang berdiri di dalam masalah saya. Dan kita keluar, benar-benar mundur. Satu langkah mundur ke belakang dan lihat ke depan. Kalau masalah saya itu adanya di depan saya, apa yang bisa saya sekarang analisa? Atau cara yang pernah saya pakai adalah dengan ditulis di kertas. Tuliskan sepenuh sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya masalah apa yang kita punyai sekarang saat ini. Tantangan apa yang saya hadapi, apa kesulitan yang saya hadapi, tulis semuanya di kertas. Lalu kertas itu setelah ditulis, baru saya analisa, saya indeks. Apakah ini terjadi dalam konteks ini saja? Apakah ini terjadi pada saat ini aja? Atau mungkin pada saat lalu terjadinya? Dan apakah ini tentang saya dan perilaku saya? Dan sudah pasti ini bukan saya pribadi yang terjadi. Karena kita manusia, kita ini adalah orang-orang yang secara nilai dirinya itu sudah sempurna. Yang bisa gagal, yang bisa menyebabkan kita punya tantangan adalah perilaku kita atau kata-kata kita, tapi bukan kita sebagai manusia. Nah, ini yang step kedua tentang menganalisa. Step ketiganya adalah memikirkan dampak barunya. Kalau saya punya cara pikir yang baru dan saya sudah menganalisa semua masalah yang terjadi pada diri saya, apa dampaknya kepada diri saya? Apakah itu akan memberikan saya sedikit rasa harapan? Untuk bisa optimis, kita perlu menciptakan state punya harapan. Dan ini terbantu karena sekarang saya sudah bisa menspesifikkan waktu masalah ini terjadi, di dalam konteks apa masalah ini terjadi, dan bahwa masalah ini adanya di luar saya. Dengan begitu kita baru bisa mulai menganalisa dan mulai mencari solusi. Ada harapan di sana. Apa dampaknya kalau saya berpikir seperti ini? Apakah ini akan membantu saya? Kalau iya, baru masuk ke step 4 adalah divalidasi. Apakah pemikiran ini berguna? Kalau sampai masih merasa bahwa aduh kok saya masih pesimis ya, balik lagi analisa lagi. Dan lalu mulai lagi cara berpikir apa yang akan membantu saya untuk bisa menjadi lebih berguna, lebih berdaya, lebih mampu bisa menjadi lebih optimis, bisa mampu menghadapi masalah, menghadapi situasi, menghadapi kesulitan. Dan divalidasi mana yang works, mana yang enggak, mana yang berguna, mana yang enggak. Dan bahkan kita juga bisa, kalau ini coaching ke dalam diri sendiri, kita bisa tulis mana yang pemikiran yang berguna buat saya saat ini. Apakah hal-hal yang ini yang berguna, apa hal-hal yang tidak berguna. Saya bahkan bisa memilah-milah. Yang berguna akan saya ambil, yang tidak berguna akan saya buang. Nah ini untungnya kalau misalnya kita bisa lakukan sendiri adalah kita bisa sebebas-bebasnya mengungkapkan dan bisa sejujur-jujurnya kepada diri kita sendiri. Nah kalau kepada orang lain, kita juga bisa tanyakan kepada mereka, validasi. Pemikiran yang tadi dirimu katakan tentang masalah ini berguna nggak? Kalau misalnya ini tidak berguna, ada nggak cara yang lebih berguna yang bisa kita lakukan? Atau cara pikir yang lebih baik yang bisa kita lakukan sehingga ini menjadi sesuatu yang bisa membantu kita untuk bisa bangkit.
Nah, baru terakhir adalah diintegrasi dengan sumber daya. Nah, ini karena kemarin saya baru bikin dalgona, saya kasih gambar dalgona aja sekalian lah. Nah, diintegrasikan. Diintegrasikan dalam arti begini, kalau bentuk optimisme adalah sebuah state, maka kalau saya untuk bisa optimis, saya perlu merasa seperti apa? Cara pikir saya yang akan lebih baik tadi, yang sudah saya bentuk, bagaimana saya bisa masukkan ke dalam diri saya, dan saya menjadikan ini sebagai sebuah sumber daya saya untuk bisa bangkit dan menjadi orang-orang yang optimis. Dan sumber daya ini tidak tertutup hanya satu atau dua hal. Kita bisa menggunakan begitu banyak hal atau begitu banyak perasaan yang bisa kita gunakan di dalam optimisme kita. Contohnya adalah misalnya tentang ketenangan. Bagaimana kita bisa tenang di dalam menghadapi sebuah tantangan. Cara pikir apa yang perlu saya miliki untuk saya bisa tenang. Apa yang saya perlu lihat dan analisa dari masalah saya sehingga saya saat ini bisa tenang. Apa yang bisa saya rasakan di dalam diri saya sehingga saya tenang. Pernah nggak saya tenang di dalam sebuah masalah? Bagaimana saya pada saat itu tenang dalam masalah saya? Lalu sumber daya yang kedua yang bisa kita tambahkan adalah contohnya fokus. Bagaimana saya bisa fokus di dalam masalah yang saat ini saya hadapi? Bagaimana saya bisa menghadapinya ini dengan sebuah pengamatan yang lebih tajam? Bagaimana saya bisa melihat masalah ini sehingga saya melihat masalah ini sebagai sesuatu yang mampu saya hadapi? Fokus. Lalu kita bisa tambahkan sumber daya ingin tahu. Saya benar-benar ingin tahu, saya benar-benar ingin belajar. Kalau saya benar-benar ingin belajar tentang masalah yang saat ini saya alami, apa yang bisa saya pelajari? Saya mau tahu masalah ini apa penyebabnya. Saya mau tahu masalah ini apa yang menyebabkan dan apa yang berpotensi menjadikan ini sebuah masalah yang lebih besar bagi saya. Nah, dengan begitu kalau kita punya rasa ingin tahu, kita bisa melihat masalah-masalah yang terjadi ini sebagai sumber pembelajaran kita. Bagaimana masalah-masalah ini di dalamnya sebenarnya ada sebuah solusi. Karena solusi itu terletak di dalam masalah. Solusi itu adanya di dalam masalah itu sendiri. Dan semakin besar masalah yang saya pecahkan, semakin besar value saya, nilai diri saya sebagai seseorang yang mampu berdaya. Oleh karena itu, saya ingin tahu. Bukan hanya saya tenang, bukan hanya saya fokus, tapi saya ingin tahu apa yang bisa saya pelajari dari masalah saya. Lalu untuk bisa optimis juga bisa dengan perasaan bahwa saya ini percaya pada diri saya sendiri. Kalau saya mau percaya kepada diri saya sendiri, otomatis saya tidak bisa menolak diri saya sendiri. Makanya kenapa di depan itu kita indeks bahwa yang terjadi ini adalah bukan tentang saya, tapi adanya di luar saya. Ketika saya sudah bisa melakukan seperti itu, maka saya tidak menolak diri saya. Ketika saya tidak menolak diri saya bisa menerima diri saya apa adanya. Dan ketika saya sudah menerima diri saya apa adanya, maka dari situ saya bisa menjadi orang-orang yang dengan sebuah perasaan percaya kepada diri saya bahwa I'm fine, I'm okay. Apapun yang terjadi, saya bisa mencari solusinya. Di dalam diri saya aman, safe dan secure. Saya bisa menjadi orang-orang yang menghargai diri saya sendiri bahwa saya sebenarnya punya kekuatan loh. Walaupun mungkin saat ini saya sedang kondisinya lemah, ini kelemahan saya, tapi saya juga punya kekuatan. Walaupun saat ini cara pikir saya mungkin kurang baik, tapi saya punya cara berpikir juga yang baik. Sehingga dengan begini sumber daya yang atau integrasi yang bisa kita punyai adalah sebagai sesuatu yang optimis, sesuatu yang bisa menjadikan saya orang-orang yang lebih berdaya. Nah, ini pattern-patternnya. Ini adalah bagaimana kita menciptakan optimism di dalam diri kita. Nah, sampai saat ini orang-orang yang optimis itu adalah orang-orang yang mampu menjaga cara pikirnya. Jadi kita recap dari tadi. Orang-orang yang optimis akan jadi lebih sehat. Orang-orang yang optimis akan punya cara pikir yang lebih baik. Secara emosional juga mereka akan lebih happy. Secara tubuh dan performanya juga mereka akan lebih baik. Dan orang-orang yang optimis adalah orang-orang yang menjelaskan kepada diri mereka sendiri ketika satu tantangan terjadi, sebuah hal buruk terjadi, saya menjelaskannya kepada diri saya dengan lebih baik. Menggunakan cara pikir saya, berdasarkan pengalaman saya, atau imajinasi saya. Lalu orang-orang yang optimis adalah orang-orang yang mampu menciptakan makna di dalam dirinya yang memberdayakan, sehingga dia tidak jatuh ke dalam learned helplessness. Bahwa segala sesuatu yang buruk ini terjadi bukan untuk selamanya, bukan di dalam segala hal, dan bukan tentang saya. Tapi kita belajar untuk bisa menjadi optimis karena segala sesuatu terjadi itu ada waktunya. Secara spesifik terjadi hanya di dalam konteks tertentu, dan masalah-masalah itu adanya di luar saya dan bukan saya, walaupun saya ada tanggung jawab untuk menjaga diri saya untuk berperilaku dan berkata-kata. Dan tadi stepnya yang pertama adalah kita perlu tahu bahwa bagaimana saya membedakan saya dan bukan saya.
Apakah laptop ini saya, apakah apakah mikrofon ini saya, apakah handphone ini saya, atau bukan? Mana saya, mana bukan saya. Tujuannya adalah untuk kita memberi jarak antara masalah yang kita hadapi atau tantangan yang kita hadapi dengan diri kita. Dan dengan begitu kita bisa mulai menilai dan menganalisa masalah yang saya alami saat ini secara indeksnya itu adanya di mana, kontekstualnya apa, cara pikir kita seperti apa, cara pikir kita berguna apa enggak. Lalu kita mulai tanyakan kepada diri kita, berguna enggak cara pikir kita yang seperti itu. Cara menjelaskannya kepada diri kita itu berguna apa enggak. Lalu tambahkan sumber daya dan kita validasi dengan sumber daya kita, lalu kita integrasikan ke dalam diri kita. Nah, itu tentang coaching optimism. Sampai sini ada pertanyaan? Giok nih atau yang dari Facebook, kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Coach Irfan, boleh tanya ya? Oh, boleh, silakan Pak Ute. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu kalau kita sedang tidak optimis? Bagaimana caranya kita tahu kita sedang tidak optimis? Itu aja Pak Ute? Ya, itu aja dulu. Oke. So, tadi kalau kita bahas adalah tentang sesuatu yang terjadi, tantangan. Tantangan atau masalah. Bagaimana caranya kita tahu bahwa kita tidak sedang optimis? Satu, cara menjelaskan. Bagaimana kita menjelaskan kepada diri kita sendiri apa yang terjadi dari tantangan dan masalah ini? Cara menjelaskan yang kita pakai saat ini, apakah ini menjadikan saya orang-orang yang punya satu kemauan untuk bangkit, untuk memecahkan masalah kita, untuk memberi solusi, atau malah perasaan yang didapatkan ketika kita menjelaskan masalah yang kita alami ini ternyata malah menjadikan kita orang-orang yang malas, orang-orang yang malah lari, atau tidak mau bertanggung jawab, atau menghindar. Atau bahkan yang paling mudah adalah tinggal tanya seperti ini, apakah cara berpikir yang saya alami saat ini memberikan saya harapan atau tidak? Kemungkinan kalau tidak ada harapan, kita sudah jatuh ke dalam trap yang namanya helplessness. Bahwa hal ini akan terjadi selamanya. Ini terjadi di dalam segalanya. Dan ini akan memberikan dampak kepada saya sepenuhnya, seutuhnya sebagai seorang manusia. Akan menjadi orang-orang itu. So dari state sendiri, kalau dari perasaan sendiri, kita bisa merasakannya dari sini. Apakah ada harapan? Apakah masalah ini saya merasa bahwa saya tidak bisa hadapi? Dan kalau saya tidak bisa menghadapi masalah ini, otomatis kita sudah jatuh ke dalam trap optimism, dalam trap pessimism. Oke. Menjawab, Pak Ute? Menjawab. Disambung satu lagi pertanyaan boleh ya? Boleh, silakan Pak Ute. Okay. Gimana kita membedakan antara legitimate optimism dengan legitimate pessimism dengan unlegitimate pessimism? Unlegitimate pessimism. Unlegitimate pessimism. Ini lucunya begini Pak Ute. Unlegitimate pessimism itu kan berarti seolah-olah saya berpura-pura pesimis. Iya kan? Dan saya nggak tahu apakah itu berguna apa enggak. Atau saya pesimis tanpa sebab yang jelas gitu. Jadi saya sebenarnya saya tidak punya harapan atau saya tidak mau melakukannya. Sementara saya perlu melakukannya. Pesimis tanpa sesuatu yang jelas. Pesimis tanpa cara pikir yang jelas, maksudnya begitu ya Pak Ute? Iya. Dan pertanyaannya adalah? Dan pertanyaannya adalah bagaimana membedakan antara pesimis yang realistis dengan pesimis yang unlegitimate. Saya ya pokoknya pesimis saja gitu. Oke. Saya perlu tanya lagi tuh, pesimis yang unlegitimate itu maksudnya seperti apa Pak Ute? Pesimis yang unlegitimate itu adalah pesimis yang tanpa melalui proses mencari penjelasan di dalam diri apakah sebenarnya saya pesimis yang realistis atau pesimis yang tidak realistis. Okay. Karena pesimistis itu kan juga penting gitu kan untuk berpikir risk, sense of risk gitu ya. Betul. Bagaimana kita membedakan antara pesimis yang realistis dengan yang pesimis yang unrealistis?
So, mana pesimis yang bagus dan mana pesimis yang enggak, gitu ya Pak Uti? Iya, exactly. So, pesimis yang realistis adalah ketika kita sudah tahu fakta-fakta yang terjadi. Saat ini fakta-fakta apa yang sudah saya alami. Fakta-fakta ini otomatis terdapat dari apa yang terjadi di luar sana. Dan ketika fakta-fakta ini sudah saya analisa, ini sudah saya indeks, otomatis fakta-fakta yang sudah saya alami akan membuat saya berpikir mungkin lebih ke realistis, Pak Uti. Bukan pesimis realistis. Karena pesimis yang realistis itu berarti kan pesimis yang benar-benar real bahwa dia pesimis. Sedangkan mungkin yang dimaksud dengan pesimis yang realistis adalah pesimis yang sudah learn helpless, yang sudah tidak mau gerak. Helplessness. Pesimis yang dilakukan seperti ini adalah dia sudah mencoba segala sesuatu tapi tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, mungkin ini ada hubungannya juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Martin Seligman. Yang dia lakukan begini, dia membagi 3 kelompok binatang. Di satu binatang ditaruh di dalam treadmill dan diberikan kejutan listrik. Jadi dikasih setruman listrik. Di grup yang pertama diberikan satu tombol di mana kalau tombol itu dipencet, listriknya mati. Jadi dia kalau pencet listriknya, dia nggak kena sengatan listrik. Grup yang kedua, ketika dia di treadmill yang sama, binatang itu lalu diberi kejutan listrik. Ketika dipencet, tombolnya kadang berfungsi, kadang enggak. Kadang bisa berfungsi, kadang enggak. Sedangkan yang di grup ketiga, tombolnya kalau dipencet, nggak ada efeknya sama sekali. Dia akan tetap diberikan kejutan listrik. Jadi selama anjing itu berjalan di dalam treadmillnya itu, begitu dikasih sengatan listrik, yang pertama, grup pertama, dia dapat dengan mudah mengatasinya. Yang kedua, dia akan terus berusaha sampai mati. Kan kadang bisa, kadang enggak. Yang ketiga, walaupun dipencet kayak apapun, ketika dia sudah mencet beberapa kali dan tidak berhasil, dia akan berhenti mencoba. Nah, ketika berhenti mencoba itulah ketika itu yang disebut dengan learn helplessness. Nah, ini yang dipelajari oleh Dr. Martin Seligman. Sehingga kalau misalnya pesimis yang tidak bagus, itu adalah pesimis yang benar-benar membuat kita tidak bisa menghadapi apa yang terjadi di luar sana dengan cara berpikir yang realistis. Sehingga pesimis yang realistis ini kemungkinan adalah ya berpikirnya realistis atau realism. Karena pesimis sendiri itu bentuknya sebuah kontinuum. Jadi cara berpikir yang optimis dan pesimis itu adalah sebuah kontinuum. Di satu kontinuum itu ada orang-orang yang optimis. Di satu kontinuum itu adalah orang-orang yang pesimistis. So ini adalah orang yang pesimis. Nah, ini kontinuumnya. Orang-orang yang realis itu adanya di sini. Nah, jadi bagaimana kita pesimistis yang realistis? Otomatis ketika kita pesimis yang realistis, kita sudah move ke sini realistisnya. Optimis pun juga ada orang-orang yang terlalu optimis juga kan nggak terlalu baik. Sehingga bagaimana kita menjadi optimistis yang realistis. Jadi sebenarnya yang baik itu adalah balance. Menjadi orang-orang yang mampu ke sini. Ketika kita sedang pesimis, kita sadari bahwa saat ini saya sedang tidak berguna atau saya sedang helpless. Tujuannya kita memetakan bahwa ini adalah bukan tentang saya dengan yang tadi, bahwa ini terjadi sementara. Ini terjadi hanya di dalam satu hal atau di dalam indeks tertentu yang spesifik. Dan ini terjadi, ini bukan tentang saya. Sumbernya eksternal. Nah, ini akan membantu kita untuk bisa menjadi orang-orang yang realis. Sedangkan ketika kita menjadi orang-orang yang pesimistis, kita pun perlu melihat kepada realistisnya kan. Apakah ini berguna? Maksudnya cara berpikir kita yang realistis itu berguna apa enggak? Memberdayakan kita enggak? Kalau memberdayakan kita juga kita perlu memikirkan ada risk. Nah, ada risk dan ada resikonya. Walaupun saya tahu ini bukan tentang saya, tapi kita juga masih punya tanggung jawab. Tanggung jawab ini kita perlukan untuk bisa jujur kepada diri saya. Kita perlu benar-benar berpikir yang terjadi ini benar nggak? Bukan karena saya. Jangan-jangan karena saya udah belajar optimisme, sekarang saya berpikir pokoknya segala sesuatu yang terjadi bukan karena saya. Perusahaan rugi bukan karena saya, padahal saya tidak bekerja, padahal saya cuma malas-malasan. Usaha saya tidak berkembang karena saya tidur tiap hari. Tapi ini bukan karena saya, karena udah belajar dari Coach Irfan. Bukan juga. Karena kita punya satu tanggung jawab untuk menjadi orang-orang yang memberdayakan dengan menggunakan semua potensi yang kita punya. Dan otomatis kita menjadi orang-orang yang realis. So, optimistik yang realis dan pesimistik yang realis kemungkinan akan membawa kita kepada sini. Oke.
Gitu Pak Ute. Dan tujuannya kita belajar ini adalah untuk membantu kita dari pesimistis, bahkan menuju kepada optimistik yang realistik. Gitu Pak Ute. Thank you, Pan. Ya, sama-sama Pak Ute. Silakan. Boleh saya? Saya? Ya, silakan. Tadi kamu mengatakan bahwa pesimistis itu atau optimisme itu bukan tentang saya, ya. Jadi adanya di luar. Nah, yang menjadi pertanyaan begini. Saya paham bahwa saya dan perilaku saya, saya dan perasaan saya itu dua hal yang berbeda. Nah, makna yang kamu sampaikan tadi bahwa bukan saya itu adalah eksternal. Ya, apakah cara kita memaknai bahwa saya bukanlah perasaan saya dan perilaku saya itu juga eksternal, Van? Yang saya maksud gini, Pak. Ya. So, kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya kata-kata atau speech, dan kita ada behavior. Nah, ketika sesuatu terjadi, yang dimaksud dengan bukan saya adalah hal ini atau yang X ini tidak berpengaruh kepada diri kita sepenuhnya, tapi ini adalah sesuatu yang kita katakan atau kita lakukan. Tentu apa yang kita katakan dan kita lakukan itu ada dasarnya dari pikiran dan perasaan. Ini akan membentuk apa yang kita katakan, apa yang kita rasakan. Bukan? Sehingga yang dimaksud dengan bukan saya adalah apapun yang terjadi itu tidak mengganggu dengan nilai atau keberadaan diri saya sebagai seorang manusia. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan saya sebagai manusia, tapi ini hubungannya dengan apa yang saya lakukan. Ya, padahal perilaku saya itu kan juga internal, Van. Ya, perilaku saya disebabkan oleh pikiran dan perasaan saya. Betul. Nah, fokus kepada perilaku saya dan yang nggak broken atau yang tidak rusak adalah sayanya, gitu ya. Tapi perilakunya yang bermasalah, kan begitu. Itu artinya mengartikan bukan saya pada konsep optimism itu kan berarti bukan sekedar external factor, tapi juga internal factor sebenarnya. Ya. Dan ini ada hubungannya dengan begini. Kata-kata yang sudah keluar dari mulut saya dan perilaku yang sudah keluar dari diri saya sudah menjadi bukan bagian dari diri saya karena ini sudah menjadi stimulus di dunia luar. Oh, begitu. Oke. Ya. Sehingga itu udah bukan lagi saya tapi apa yang saya lakukan. Itu sesuatu yang saya katakan. Memang dasarnya adalah pikiran dan perasaan kita. Oke, sepakat. Yang kedua, Van. Tadi kamu mendefinisikan bahwa optimism itu bicara tentang atau mendefinisikan tentang cara kita menjelaskan. Ya. Artinya yang bekerja, state yang bekerja adalah thinking and feeling kita. Jadi internal state kita. Nah, apa bedanya cara kita menjelaskan dengan cara kita merespon? Karena ada juga formula bahwa atas masalah yang terjadi pada hidup kita itu tergantung dari respon kita. Kita punya kekuasaan untuk memilih, gitu ya. Apakah kita memaknai negatif atau positif? Negatif menjadi pesimis, positif menjadi optimis. Nah, yang ingin saya perjelas dari presentasi kamu adalah definisi cara menjelaskan dengan cara merespon sama atau berbeda? Sama begini. Menjelaskan dan merespon. Merespon itu ada dua. Respon sebelum terjadi di luar, kita akan menentukan responnya di dalam. Menentukan respon. Nah, untuk mampu menentukan respon yang di dalam, kita perlu menjelaskan dulu kepada diri kita apa yang terjadi. Sehingga ini adalah fungsinya dari pikiran dan perasaan, thinking dan feeling. Thinking dan feeling ini juga ada hubungannya dengan keyakinan, dengan pembelajaran kita, dengan pemahaman kita, dengan pengalaman, dengan segala apa yang kita pernah pelajari, dan bahkan dengan kita punya intensi atau kita punya identitas. Sehingga cara kita menjelaskan ini sebenarnya bukan positif atau negatif, tapi lebih kepada berguna apa enggak. Berguna atau tidak. Karena yang tadi saya bilang, berpikir negatif juga kadang-kadang ada gunanya. Ya, untuk kita jaga resiko, untuk kita bisa memikirkan hal-hal yang perlu kita siapkan untuk menghadapinya. Sehingga cara kita menjelaskan kepada diri kita, kalau memang berguna, otomatis kita akan menentukan respon yang berguna.
Sehingga responnya jadi respon yang memang appropriate atau pantas, respon yang positif, kalau bisa diartikan positif begitu ya. Tapi kalau misalnya cara kita berpikir dan menjelaskannya itu tidak berguna kepada diri kita, lalu menjadikan kita orang-orang yang jadinya helpless, ketika itu tidak berguna, dan masuk kepada diri kita, sehingga respon yang kita berikan adalah respon yang pesimistis atau yang helpless, tidak memberdayakan kita. Sehingga respon itu ada dua, respon yang disebabkan oleh cara kita berpikir yang berguna, atau respon yang ditentukan oleh cara pikir kita yang tidak berguna. Nah, dengan begini, menentukan respon yang di dalam itu didasari dari cara kita menjelaskan apa yang terjadi di luar sana, sehingga saya bisa merespon dengan baik. Gitu, Patrick. Oke, thank you, Ivan. Sama-sama, Patrick. Halo? Ya, silakan. Siapa ini ya? Yes. Halo? Ya, Pak Indra ya? Ya. Ya, Pak Indra, silakan. Saya juga pernah mendengar ada pesimisme berdayakan. Nah, ini sering dilakukan orang-orang stoik. Ya. Yes. Itu misalnya Jeff Bezos. Yes. Tapi dia bilang 10 tahun lagi perusahaan kita bangkrut. Yes. Karena itu siapkan. Kita siapkan strategi, kita siapkan. Nah, ini pesimisme yang memberdayakan. 10 tahun lagi perusahaan itu tidak bangkrut, tetapi akibat begini, dia produknya kemudian mempunyai tidak hanya satu breadwinner, menjadi breadwinner. Betul. Demikian, jadi lompat lebih maju. Jadi pesimisme yang sifatnya malah memberdayakan. Ya. Oke, makasih Pak Indra. So ini cara berpikir orang-orang Stoik ini dimulai dari Epictetus, Seneca dan Marcus Aurelius. Mereka punya cara pikir yang seperti gini. Saya untuk bisa menghadapi satu kemungkinan yang terburuk hari ini terjadi, saya akan berpikir tentang apa yang akan terjadi hari ini yang akan membahayakan saya. Nah, ini hubungannya dengan pesimisme yang memberdayakan. Sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang Stoik itu adalah risk assessment, Pak Indra. Kalau kita boleh artikan begitu ya. Risk assessment bahwa kemungkinan terburuk yang terjadi apa? Kalau saya dalam 10 tahun lagi bangkrut, apa yang bisa saya lakukan? Sehingga dia sudah mengindekskan di dalam diri dia bahwa ini adalah sesuatu yang spesifik nih. Kalau usaha saya bangkrut itu seperti apa? Lalu kalau misalnya di dalam hal ini adalah tentang waktu juga kan, waktu di depan itu nantinya seperti apa, dan tentunya ketika mereka mempersiapkan hal yang terburuk yang bisa terjadi kepada diri saya, itu tujuannya adalah untuk mempersiapkan respon saya. Yang dilakukan oleh orang-orang Stoik adalah berpikir apa yang akan terjadi pada diri saya, kemungkinan terburuk saya hari ini kalau terjadi apa, dan bisakah saya menerima. Kalau saya belum bisa menerima kejadian terburuk yang akan terjadi pada diri saya, maka saya berarti belum melakukan sesuatu untuk mempersiapkan diri saya untuk menerima kemungkinan terburuk itu. Sehingga kalau misalnya dibilang ini adalah pesimisme yang memberdayakan, so ini sebenarnya adalah pesimisme yang optimis atau pesimisme yang realis. Karena kemungkinan buruk itu bisa aja terjadi. Misalnya kalau setiap hari kita bangun, seandainya saya mati hari ini, apakah saya sudah siap? Dan itu akan membentuk sebuah state, bukan state pesimisme malah. Itu sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang Stoik adalah state-nya ketika saya berpikir seperti ini, state-nya adalah acceptance, menerima. Bisa nggak saya menerima hari ini kalau saya sudah melakukan segala sesuatu yang bisa saya lakukan? Bisa nggak saya terima kalau ada kemungkinan yang terburuk? Dan ketika kita sudah punya acceptance, dia akan mempersiapkan, dia akan prepare. Apa yang dilakukan oleh Jeff Bezos dengan Amazon-nya. Dia akan prepare. Sehingga pesimisme yang tidak memberdayakan kalau dilihat dari sisi ini, ya karena di dalamnya ada optimism dan ada realis dan ada acceptance. Kalau dia sudah bisa menerima. Dan dengan begitu ketika kita belum bisa accept, otomatis kita perlu prepare something. Ada sebuah risk yang belum saya siapkan. Ada sesuatu yang belum saya benar-benar pikirkan atau belum benar-benar saya internalisasi di dalam diri saya untuk menjadikan saya orang-orang yang lebih berdaya dan aktualisasi diri saya.
Nah, ini kalau yang saya tahu tentang stoik ya, Pak. Ya, Pak Indra. Ya, saya ambil contoh sebuah perusahaan. Sorry, Pak, suaranya rada mendengung. Saya akan ambil contoh sebuah perusahaan di Indonesia. Ya, silakan, Pak. Produk yang dimanufacture oleh dia sendiri, dan dari secara Pareto, dia melihat bahwa dagangannya ini yang paling menguntungkan adalah karet. Yes. Tapi dia berpikir begini, 10 tahun lagi kemungkinan produk karet ini sudah berubah. Ya. Berpikir dia pesimisme yang memberdayakan di samping karet, mencari produk lain yang akan menjadi primadona. Dan kemudian kalau dalam waktu 10 tahun ternyata produk karetnya dia tetap disukai orang dan dia punya satu andalan lagi. Itu sebetulnya yang memberdayakan itu hemat saya bagus saja gitu. Ya. Daripada dia optimis seolah-olah produk karet saya ini akan berjaya selamanya, dia akan lengah. Ya. Saat orang-orang lain sudah bisa bikin yang semacam dia buat, ya. Mungkin pesaing dengan modal lebih besar, mungkin teknologi lebih bagus dari dia akan kalah. Justru pesimisme yang memberdayakan ini menguntungkan, sebab kalau itu ternyata tidak jatuh, dia sekarang jalan lebih banyak lagi. Jadi saya kira kadang-kadang kita memakai pesimisme atau optimisme itu bagaimana kita memberdayakan keduanya saja. Ya, betul Pak. Makanya tadi di awal saya bilang bahwa optimism dan pesimism ini bukan sesuatu yang bisa kita bilang pesimis lebih jelek atau optimis lebih baik, tapi ini adalah cara kita berpikir yang memang terfilter dengan cara kita menjelaskan kepada diri kita sendiri. Sedangkan pertanyaannya adalah apakah itu berguna? Karena kalau misalnya dengan cara berpikir pesimis yang berguna dan memberdayakan, silakan aja. Karena saya yakin ketika kita pesimis yang memberdayakan, saya nggak akan berpikir bahwa yang terjadi ini akan terjadi selamanya. Saya tidak akan berpikir bahwa ini akan terjadi di dalam segalanya, dan itu adalah tentang saya. Kayak contoh yang perusahaan tadi di Indonesia, dia akan berpikir bahwa belum tentu selamanya produk karet saya akan berhasil. Makanya dia berpikir pesimism yang memberdayakan. Itu saja sudah tidak masuk ke dalam kategori learn helplessness. Mereka malah jadi berdaya, karena mereka bukannya tidak berdaya dan diam saja, tapi mereka mencari solusi. Mereka mencari sebuah cara untuk bisa menjadi lebih baik. Dan bukan di dalam segala hal, bukan berarti orang-orang yang berpikir kayak tadi perusahaan tadi, dia berpikir ketika saya tidak bisa menggunakan karet lagi, otomatis saya akan bangkrut. Nah, itu kan pesimism yang tidak memberdayakan. Nah, itu yang tidak sesuai dengan cara berpikir orang-orang stoik. Makanya saya bilang pesimism yang orang-orang stoik lakukan itu sebenarnya ada bungkus optimism dan ada bungkus acceptance di dalamnya. Karena dengan begitu dia menjadi orang-orang yang realis. Karena orang-orang stoik itu adalah orang-orang yang bisa menerima kenyataan apa adanya. Dan mereka adalah orang-orang yang bisa mengendalikan apa yang di dalam kendali saya yang bisa saya lakukan, dan apa yang tidak di dalam kendali saya tidak bisa lakukan. Kalau contoh perusahaan tadi, mereka mampu mendiversifikasi apa yang mereka lakukan itu karena mereka punya kendali atas diri mereka sebagai sebuah perusahaan untuk melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Dan mereka bukan serta-merta diam saja. Begitu Pak Indra. Saya berharap itu menjawab pertanyaan. Cukup. Malam Pak Irfan. Ya, Pak Joni. Iya. Malam Pak Joni. Oke, selamat malam. Jadi dalam konteks ini dan dalam kehidupan kan sering kita hadapi juga, baik itu orang lebih tua, atasan, ataupun bawahan. Sering kalau ada sesuatu masalah, pertama-tama dia lakukan adalah denial, menolak, bukan dia yang salah segala macam. Dalam konteks ini kita jelasinnya bagaimana di dalam optimis, pesimis, di dalamnya itu apa yang membuat dia tuh tetap dia bertahan dulu dengan cara pikir demikian. Oke, so tadi yang Pak Joni katakan mungkin tentang 5 stages of grief ya Pak. So ketika ada sesuatu yang buruk terjadi, sesuatu buruk terjadi kepada diri kita, biasanya kita akan bukan saya kan. Ya, biasa dia masuk ke dalam tahap denial. Nggak mungkin ini terjadi. Lockdown, nggak mungkin ini lockdown terjadi. Apa sih nih? Nggak mungkin lah pokoknya. Kenapa sih kita begini? Kenapa kita perlu melakukan? Dia akan denial. Tahap kedua yang biasa dia lakukan biasanya anger, marah.
kenapa sih saya perlu di rumah? Kan ini nggak ada hubungannya sama saya. Tahap ketiga dia akan bargain. Bargain dia akan coba-coba. Bolehlah ya keluar ya sebentar ya, nggak apa-apa kan. Daripada di rumah kan bisa bosan, bisa kutuan. Baru dia masuk tahap ketiga, dia depression. Nah, depression ini yang tadi kita belajar, ini yang namanya clinical depression. Ini disebabkan oleh pessimism. Dan ini disebabkan oleh learned helplessness. Nah, yang tadi Pak Indra katakan, yang tahap kelima adalah acceptance yang dilakukan oleh orang-orang Stoics. Nah, kita ketika di tahap acceptance ini baru kita sebenarnya bisa menganalisa apa yang terjadi. Nah, optimism itu terjadi ya di sini. Sedangkan ini masih tahapnya, sebelum denial biasa tahap 0 itu shock. Baru ke denial. Jadi optimism itu hubungannya adanya di sini. So, denial, anger, bargaining, depression, baru acceptance. Nah, learn helplessness adanya di sini. Learn optimism ini adalah caranya untuk kita bisa maju dari 4 ke 5. Nah, sedangkan kalau kita udah tahu cara ini, berarti sebenarnya tahap ini kita tidak perlu lalui nih. Ketika kita shock akan sesuatu yang terjadi, kita bisa langsung jump to acceptance. Kita bisa langsung analisa ke sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Secara spesifik apa yang terjadi, secara di dalam lingkungan saya, secara waktu, ini terjadinya kapan, bukan selamanya, dan ini adalah bukan tentang saya. Tapi ini adalah sebuah aspek di dalam perilaku saya atau apa yang saya lakukan. Sehingga kita tidak perlu melewati tahap-tahap ini lagi kalau kita udah belajar sini. Gitu kok, Johnny. Berarti itu karena yang bersangkutan juga ketidaktahuan ada proses ini ya, dari denial sampai kepada optimism. Ya, ini 5 stages of grief namanya. Berarti that means need to be coached or something like that. Ya, itulah gunanya kenapa kita belajar ini kan. Bukan hanya kita belajar untuk bisa tahu, tapi sekarang kita tahu caranya untuk meng-coach diri kita sendiri. Membedakan antara membedakan kadang itu terjadi di guru kita, di sesuatu yang lebih tinggi dari kita. Caranya memang demikian. Ya, kalau kita coach yang selevel, bawaan Tapi sometimes itu adalah happen-nya adalah di level yang lebih tinggi kayak master kita, guru kita gitu. Ya. Dan kita bisa lihat orang kok, mereka lagi di tahap apa? Apakah mereka di tahap sini atau di tahap anger atau mereka sedang bargaining? Bargaining ini bisa ke yang lebih di atas pada Tuhan atau pada siapa, atau mereka dalam tahap depression karena mereka sedang belajar untuk learn helpless. Bahwa ini akan terjadi selamanya, ini akan terjadi di dalam segala hal, ini akan mengganggu hidup saya seluruhnya, dan ini semua karena saya. Nah, itu begitu. Jadi. Oke, terima kasih Pak Elman. Thank you, Ko Jani. So, ada lagi pertanyaan Cik Giokni atau Pak Eko yang dari Facebook kalau ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Oke, sementara di Facebook sampai dengan saat kita lihat ada 36 orang, cuman belum ada pertanyaan. Oke. So, di sini ada yang masih mau bertanya lagi? Kita masih ada waktu sekitar chat juga 20 tidak ada. Boleh, silakan. Ya. Mohon izin saya dari timnya Ibu Tri. Selamat malam Bu Tri. Malam Bu Alberta. Pak Irfanji. Selamat malam juga buat Pak Utoro. Sampai ketemu baru ketemu lagi. Pak Irfanji, ini saya menarik terus terang ini mungkin saya harus mendengarkan berulang ya. Oh ya. Mungkin karena saya baru gitu ya. Tapi mungkin di sini saya ingin tahu aja bagaimana cara membedakan ini entah tadi sebenarnya mungkin ada sedikit yang sudah dijelaskan tapi apakah nyambung apa enggak gitu ya. Ini bagaimana kita membedakan di saat pemikiran atau rasa optimis itu berkaitan dengan realistis dan tantangan gitu loh Pak. Oke. Bagaimana optimis dan pesimis berhubungan dengan tantangan? Iya, maksudnya misalnya kadang-kadang pada saat kita udah optimis, akhirnya kita tabrak aja realistis ya Pak, atau mungkin kita anggap sebagai itu tantangan aja gitu loh. Padahal akhirnya udah tidak realistis. Ini
di titik seperti apa ya? Mungkin saya bertanyanya aja juga bingung gitu ya. Oke. So kalau saya tidak salah menangkap adalah bagaimana caranya kita membedakan ketika kita sudah optimis dan sedangkan tantangan ini mungkin di luar kemampuan kita, tapi kita main tabrak aja begitu, bukannya sebenarnya malah kita perlunya pesimis, begitukah? Ya, sampai batas mana ya kita itu ternyata sudah tidak realistis gitu atau bagaimana gitu ya? So optimis yang tidak realistis berarti. Ya. Optimis yang kebablasan. Iya mungkin bisa seperti itu dan akhirnya yang kita anggap ya itu karena saking optimisnya mungkin sebagai tantangan aja gitu. Ya, oke. Walaupun sebenarnya mungkin itu adalah tantangan yang legitimate ya. Oke, so makasih Bu Alberta. So begini, optimis yang ini adalah tahap pertama nih. Yang kita pelajari saat ini adalah bagaimana kita memiliki cara menjelaskan tentang sebuah tantangan atau sebuah kejadian yang kita artikan sebagai sebuah tantangan. Selanjutnya apa yang kita lakukan dengan optimism kita? Ini baru satu aspek tentang cara kita berpikir nih. Ini belum ada hubungannya dengan respon. Karena hubungannya dengan respon adalah kita perlu mampu menganalisa. Walaupun kita optimis, kita perlu sadar nih, saya punya skill-nya nggak? Skill untuk menghadapi tantangan ini. Nah, cara tahunya gimana? Yang paling simpel adalah begini. Kalau ini adalah bentuknya tantangan, dan ini adalah skill saya, hubungannya antara tantangan saya dan skill saya apa? Kalau tantangannya tinggi, skill saya tinggi, saya akan mampu melakukannya. Situ kan? Ini ketika kita mulai melakukan nih, ini udah optimis kan? Optimis baru perasaannya doang nih. Baru state-nya dalam. Ketika tantangannya tinggi, tapi skill-nya nggak ada. Biasa di sini yang terjadi adalah anxious atau worry. Jadi bisa dicek begini. Ketika saya punya satu tantangan, dan saya udah optimis nih, pokoknya saya hajar bleh, lakukan. Lalu yang keluar adalah rasanya khawatir. Kok nggak selesai-selesai masalahnya? Kok nggak bisa diselesaikan? Kok malah makin lebih parah? Nah, kemungkinan tantangannya itu terlalu tinggi dengan level skill kita. Sehingga yang perlu dilakukan adalah untuk menyamakan antara tantangan dengan skill, cari skill. Skill apa yang perlu saya miliki? Apa yang perlu saya pelajari? Inilah kenapa proses analisa itu penting. Karena ketika kita sudah optimis, lalu kita melakukan sebuah tantangan, dan itu tidak berhasil lagi, kemungkinan besar tantangan ini akan menjadikan kita orang-orang yang lebih pesimis lagi nih. Jadi walaupun udah optimis nih, ada tantangan, dikerjakan. Kita kan tadinya optimis yang tidak realistis. Ini akan menjadi pesimis, balik ke pesimistis lagi. Kalau istilah kerennya reality check. Nah, ketika sudah bisa realistis, baru kita masuk lagi ke tahapnya kan. Pertama bukan saya. Yang kedua adalah analisa. Nah, di tahap analisa ini, saya perlu tahu skill apa yang perlu saya miliki supaya saya bisa menghadapi tantangan ini. Dan ini juga bisa terjadi sebaliknya. Kalau tantangannya rendah, tapi skill saya ketinggian. Ini juga tidak baik, karena ini hasilnya adalah saya jadi bosan di sini. Atau tidak tertarik. Jadi bisa dicek juga tantangan ini ketika saya lakukan, oh ternyata nggak ada apa-apanya begini doang. Ya kemungkinan besar karena skill kita sudah lebih besar daripada tantangannya. Nah, jadi di sini tahapnya adalah analisanya. Menganalisa dengan jujur skill saya apakah itu sudah cukup untuk menghadapi tantangan. Tapi biar bagaimanapun ketika ini menjadi sebuah tantangan, lebih baik dengan rasa optimis daripada rasa pesimis. Karena dengan rasa optimis yang terjadi adalah saya jadi ingin tahu, saya akan menjadi orang-orang yang lebih mau untuk belajar, untuk mendapatkan skill yang saya perlukan untuk menghadapi tantangannya. So, di situ, Bu Alberta. So, menjawab kah? Menjawab. Oke. So, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Pak Irfan. Sama-sama. Maaf, saya sambil nulis soalnya. Oh, nggak apa-apa. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Saya Pak. Ya, silakan. Saya Buni Prasius dari Mataram. Ya, Pak Buni. Ya, jadi terima kasih atas kesempatannya, Bu Tri. Sama-sama. Karena sudah menghadirkan saya di situasi ini. Saya juga berterima kasih juga karena sudah mempertemukan Pak Utoro dan teman-teman lain di perusahaan. Saya bisa, ini mungkin apakah pendapat saya benar atau salah. Saya bisa mengatakan begini, Pak Irfan. Optimis itu positif, pesimis itu negatif.
Nah, saya misalnya sedang melakukan coach atau bagaimana cara saya sebagai seorang coach melakukan coaching, bagaimana menyadarkan bahwa orang ini sedang dalam keadaan pesimis pertama. Karena saya beranggapan begini Pak Irfan. Ya. Optimis itu tergantung pada banyak hal. Salah satu contoh misalnya idealisme, lingkungan, bahkan budaya, norma-norma budaya. Kadang-kadang norma-norma budaya itu bisa bertolak belakang dengan norma pada umumnya. Ya, betul. Norma pada umumnya. Nah, bagaimana menyadarkan orang-orang itu supaya bisa kembali kepada bagaimana saya bisa menjelaskan sehingga orang-orang seperti itu yang notabene-nya negatif itu bisa kembali ke arah yang positif. Contoh, kalau misalnya bagaimana saya menyadarkan orang-orang yang sudah punya idealisme bahwa menanam tanaman ganja itu negatif misalnya. Punya idealisme, ada optimisme bahwa ini akan menghasilkan uang yang banyak. Padahal sebenarnya bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada pada umumnya. Ya. Nah, bagaimana saya sebagai orang yang bisa melakukan coaching terhadap orang tersebut, bagaimana menyadarkan dia bahwa inilah itu yang dilakukan itu negatif. Kembalilah ke jalan yang benar. Jadi bagaimana caranya? Karena optimis itu seperti yang tadi sampaikan ya, cara pandang, lingkungan, norma hukum, budaya, dan lain sebagainya. Kira-kira gimana caranya? Solusinya sehingga bisa menyadarkan yang negatif itu kembali ke positif. So, gini Pak. Pesimis dan optimis kayak yang tadi saya bilang itu kan sebuah kontinuum. Sebenarnya tidak ada yang positif negatif Pak. Lebih tepatnya berguna atau tidak. Berguna atau tidak itu kalau bahasa NLP-nya adalah ekologis. Ekologis ini artinya seimbang. Seimbang antara apa yang dilakukan, antara risk-nya, antara reward-nya, antara yang dikorbankan, sama apa yang dilakukannya begini. Dan seimbang ini juga berarti ini adalah berguna bagi semua orang. Tidak ada yang dirugikan. Tidak ada orang yang dirugikan. Memang kita semua ini hidup di dalam budaya. Kita punya idealisme. Sehingga positif atau tidak, yang perlu disadari adalah setiap orang itu punya maksud positif di dalam melakukan segala sesuatu. Misalnya dia tanam ganja untuk dapetin uang. Dia sebenarnya punya niat positif dari dirinya sendiri. Sehingga kalau kita bilang itu sesuatu yang negatif, tapi orang itu masih belum bisa melihat, maka orang itu akan menganggap bahwa kita menggurui atau menganggap kita malah menghalangi usahanya dia. Nah, yang perlu ditanyakan adalah ekologisnya apa enggak? Ada nggak yang dirugikan dengan dia menanam ganja? Oke lah, kalau misalnya sekarang dia tidak tertangkap, dia dapat uang. Itu yang misalnya dia cari. Saat ini menurut dia ekologis, reward-nya itu sesuai. Itu berguna bagi dia. Pertanyaannya adalah, apakah ada orang yang dirugikan dengan dia menanam ganja? Otomatis, kalau misalnya dia orang yang nggak peduli sama orang, ya mungkin nggak ada. Karena dia hanya memikirkan dirinya sendiri untuk mendapatkan uang ya. Karena idealismenya dia misalnya. Tapi kita juga bisa tanyakan, ekologis nggak kalau misalnya dia sampai tertangkap karena dia menanam ganja karena hukum di negara ini tidak mengizinkan orang menanam ganja. Otomatis ada nggak yang dirugikan? Ada, keluarga kan? Apakah pengorbanan keluarganya ketika dia ditangkap untuk menanam ganja itu bisa dia terima? Kalau dia masih bilang, oh bisa saya terima, nggak apa-apa. Toh yang penting saya udah punya uang, keluarga saya akan hidup. Nah itu kita udah nggak bisa apa-apa Pak. Karena apapun yang orang itu pikirkan, apapun yang orang itu lakukan, itu udah di luar tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita hanya sebatas menegur, menyadarkan, membantu dia, memfasilitasi dia, menanyakan. Tugas kita adalah mempengaruhi dia atau menyadarkan dia. Sebatas itu aja. Kalau dia sudah kita lakukan semuanya dan kita sudah mengambil bagian kita dan orang itu masih nggak mau berubah, dia masih mau tetap dengan idealismenya nanam ganja, kita udah nggak bisa apa-apa. Karena itu udah di luar tanggung jawab kita. Dengan begitu, yang kita sadari adalah sebenarnya yang mengevaluasi positif dan negatif ini saya atau orang lain. Kalau bagi saya negatif, ya tentu saya akan meresponnya dengan negatif. Tapi kalau bagi orang ini, nanam ganja itu adalah sesuatu yang positif dan sangat baik, kita nggak akan bisa apa-apa. Sampai kapanpun, sampai orang itu mau mengubah cara pikirnya sendiri. Lalu tentunya kita sebagai orang, kita mampu berkomunikasi. Satu-satunya cara kita untuk bisa mengubah cara orang berpikir adalah dengan mengerti cara dia berpikir,
lalu mengkomunikasikannya supaya kita juga mampu membuat dia mengerti cara kita berpikir, budaya dan idealisme. Karena ya biar bagaimanapun kita semua terikat di dalam idealisme dan budaya. Nah, ini yang disebut dengan mindset. Salah satunya di dalam diri kita, mindset kita ya terbentuk karena budaya dan idealisme kita. Selain tadi keyakinan, pemahaman, pembelajaran, perasaan, pikiran, itu semua juga terbentuk dari cara kita berpikir. Nah, jadi pertanyaan kalau tadi adalah bagaimana kita mengubah orang itu, kita tidak bisa mengubah orang, tapi kita bisa mempengaruhi, memfasilitasi, mengajarkan, menasehati, memberitahu. Namun kalau orang itu sudah memutuskan untuk melakukan yang tidak baik bagi dia, itu udah di luar tanggung jawab kita. Kalau di dalam neurosemantics ini disebut dengan garis kewajaran. Saya hanya bertanggung jawab atas pikiran, perasaan, kata-kata, dan perilaku saya, dan saya tidak bertanggung jawab atas pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku orang lain, tapi saya punya tanggung jawab kepada hubungan saya dengan orang ini. Kalau orang ini adalah orang yang saya sayang, maka saya bertanggung jawab untuk menjaga hubungan saya dengan dia, dengan memberitahu kepada dia, menasehati, mengajari, memberikan pengalaman, menanyakan ekologis apa enggak. Tapi kalau misalnya sampai dia sudah memutuskan bagi dirinya sendiri, itu udah di luar tanggung jawab saya. Saya bertanggung jawab atas diri saya tidak bertanggung jawab atas dia. Begitu Pak Boni. Menjawab Pak? Oke, terima kasih. Mungkin ada batas toleransinya? Tanya, Pak. Sebentar, Pak. Ya. Pertanyaan lagi, apakah ada batas toleransinya? Ya, batas maksud kita menyerah gitu. Nah, batas toleransinya tergantung pada diri kita, Pak. Sampai seberapa jauh kita mau melakukan. Kalau ini adalah orang-orang yang benar-benar saya sayang, misalnya ini adalah adik saya sendiri, saya akan terus melakukan. Bahkan ketika sampai misalnya dia ditangkap pun, saya akan terus melakukan, Pak. Karena saya punya hubungan sebagai tanggung jawab sebagai kakak untuk melakukan. Tapi kalau ini adalah orang-orang yang cuma baru saya kenal, ya saya yang tentukan sendiri batasnya sampai mana. Atau bahkan mungkin saya nggak akan ngomong sama sekali daripada saya yang kena masalah dengan hukum. Lebih baik saya berpikiran negatif dengan orang-orang seperti ini. Ya. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ya, silakan Pak Nazarudin. Baik, terima kasih Pak Irfan bisa bertanya. Sama-sama Pak. Ini saya dulu atau yang lain dulu? Silakan Pak Nazarudin duluan. Terima kasih Pak Irfan. Saya ada yang agak menggelitik dari penjelasan tadi, oret-oretan Bapak tadi tentang penerimaan seseorang terhadap situasi. Itu ada sampai 5 tahapan. Iya Pak. Denial, anger, bargaining, depresi, hingga exception Pak ya. Saya mencoba mengkaitkannya, ini apakah pengalaman pribadi atau juga orang lain, bagaimana seseorang itu bisa menerima keadaan itu, tapi apakah terlalu percaya diri atau gimana gitu Pak ya. Khususnya dikaitkan dengan kepercayaan dia, agama dia. Ini toh semua Tuhan sudah tentukan gitu. Nah, yang ingin saya perlu penjelasan kira-kira sejauh mana kita bisa memasukkan nilai katakan religi dalam diri kita dalam menerima keadaan ini, bahwa memang ini memang udah Tuhan buat untuk kita, tapi saya juga harus ada usaha. Ini gimana Pak keterkaitan ini? Mungkin Pak Ivan bisa menjelaskan lebih rinci. Terima kasih. Sama-sama Pak. Bagaimana memasukkan nilai religi kepada penerimaan berarti ya Pak ya? Masukkan sebagai nilai religius. Nah, penerimaan ini adalah sebuah state Pak, acceptance. Sebuah sikap mental, emosional tubuh kita yang bisa menerima segala sesuatu yang terjadi di luar sana. Nah, religi itu adalah sebuah nilai, value, sebuah prinsip hidup. Nah, sebatas mana kita bisa menggunakan ini, seandainya orang yang kita ajak bicara, mereka memiliki nilai ini, kita bisa pakai. Otomatis kita kalau tahu orang ini adalah orang yang cukup beragama, tentunya kita perlu ngobrol dulu sama dia kan, kita perlu bicara sama dia, apakah dia punya nilai-nilai agama, kita belum pernah tahu. Nah, sehingga ketika dia kalau orang-orang yang religius, biar bagaimanapun religi ini akan tercermin dari kata-kata dan dari perilaku.
Contohnya kalau orang Muslim biasanya ada alhamdulillah, lalu ada kata-kata insya Allah, lalu ada perilakunya bisa sholat 5 waktu. Kalau orang Kristen bisa ada kata-kata puji Tuhan, perilakunya ya biasa berdoa ke gereja. Dari kata-kata dan perilaku kita akan bisa mengetahui orang ini punya prinsip atau value religius apa tidak. Sedangkan untuk acceptance yang perlu kita pahami adalah orang-orang kadang-kadang accept, walaupun dia accept, belum tentu ini sifatnya religius. Karena untuk bisa menerima aja itu kan sesuatu yang sebenarnya simple. Rasanya tuh sama kayak kita menerima sesuatu dari orang. Kalau saya berikan kepada Bapak sebuah pen misalnya, dan Bapak terima, rasa penerimaannya itu sama. Sehingga kalau ini dihubungkan dengan sesuatu yang buruk yang terjadi di luar sana, untuk kita bisa menerima, sebenarnya kita bisa merasakan sebuah perasaan yang sama seperti kita menerima sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Misalnya, hari ini di Jakarta hujan. Saya nggak bisa apa-apain, saya cuma bisa terima kan. Matahari terbit dari timur, saya juga nggak bisa apa-apain. Nah itu kan nggak perlu sebuah nilai religi untuk saya masukkan, untuk saya tahu bahwa matahari terbitnya dari timur, bukan dari barat. Nah sedangkan kalau dari tahap religius sendiri, kalau misalnya memang dia punya value dan prinsip hidup yang religius, dia akan dengan sendirinya mengaitkan ke sana. Ya, nah sayangnya ada orang-orang yang begini, ketika sesuatu atau tantangan yang terjadi, kita langsung bilang kepada dia, udah kamu terima aja, ini kan dari Tuhan. Begini. Nah, kecenderungannya adalah orang yang kita bicarakan seperti itu, dia akan menolak, Pak. State pertamanya akan menolak. Loh, orang dia lagi masa tahap-tahapnya anger kok. Atau dia masih shock. Atau dia masih dalam tahap bargaining. Ketika kita ngomong ini dari Tuhan. Oh, kalau ini dari Tuhan, kenapa Tuhan nggak ambil nyawa saya aja? Kenapa Tuhan ambil nyawa orang yang saya sayang? Begitu kan? Dia masih tahapnya bargaining. Nah, ketika dia bargaining, baru setelah itu kita kasih tahu, iya ini dari Tuhan. Masa Tuhan jahat gitu sama saya, bikin saya depresi. Sehingga nilai religius yang dia masukkan, kalau misalnya memang dia punya nilai religius, dia akan masukkan sendiri kok. Kalau dia tidak punya, dia malah akan menyalahkan kita sebagai orang yang memasukkan nilai religius ini. Makanya saya kalau ngajarin kepada teman-teman saya, kalau misalnya ada orang-orang yang sedang berduka, jangan dibilang jangan sedih. Ya mereka lagi sedih kok. Mereka perlu menerima kesedihannya. Ketika mereka menerima kesedihannya, baru mereka bisa keluar dari depresi. Karena acceptance itu akan membantu dia keluar. Sebelum dia bisa accept, dia nggak akan keluar dari state-state shock-nya, anger-nya, bargaining-nya, depression-nya. Nggak akan. Denial-nya juga nggak akan. Sehingga ketika sesuatu yang buruk terjadi, yang perlu kita bantu orang-orang itu adalah menerima dulu keadaannya. Realitanya apa? Kalau dia sudah bisa menerima realita, baru nanti dia akan memaknainya secara religius, sesuai dengan nilai dan prinsip hidupnya. Karena selain nilai dan prinsip hidup ini juga ada nanti tentang identitas, ada juga tentang spiritualitas dia, ada juga tentang dia punya intensi atau purpose of life-nya dia punya value, dia punya visi misi, sehingga ini semua akan menyatu ke dalam satu dirinya sendiri, dan dia yang akan mengartikan realita ini sendiri, bukan karena kita. Tugas kita hanya membantu dia untuk bisa accept. Nah, dengan menyadari orang bisa shock, bisa denial, bisa anger, bargaining, kita bisa mengakses nih, orang ini sedang di tahap mana. Kalau di dalam satu realita ini. Kalau dia dalam tahapnya anger, biarkan aja dulu dia marah. Kasih aja kesempatan dia untuk marah. Kalau dalam masih tahap-tahapnya bargaining, tahap bargaining ya nggak apa-apa, dia suruh bargain aja dulu. Nah kita sampai orang itu minta bantuan baru kita bisa bantu. Kalau orang itu nggak bisa minta bantuan, itu udah di luar tanggung jawab kita. Sehingga mungkin ada orang-orang yang perlu depresi, ya ada orang yang depresi mungkin cuma 2 menit, ada orang yang depresinya 20 tahun, kita nggak pernah tahu kan, sampai dia baru bisa acceptance. Nah cuma biar bagaimanapun akan lebih mudah ke sini daripada dia adanya di sini. Gitu Pak. Cukup, Pak. Menjawab, Pak. Sama-sama, Pak. So, kita masih ada waktu mungkin untuk 1 atau 2 pertanyaan lagi. Ya, Pak Irfan bisa bertanya dengan Frido dari Bandung. Oh iya, silakan Pak Frido. Baik, terima kasih. Saya timnya Butri dari Bineka Live. Iya. Saya dari tadi menyimak presentasi Bapak, sungguh luar biasa. Terima kasih, Pak. Yang saya pertanyakan atau saya ingin menggali lebih dalam lagi, korelasinya antara optimisme dengan skill atau resource yang kita miliki. Artinya
Kalau saya menganalisa bahwa optimis itu ibarat bara api yang setiap saat harus kita jaga jangan sampai padam. Ya. Lalu ketika yang kita optimiskan itu tidak tercapai, yang mengakibatkan motivasi itu akan menjadi pudar. Ya. Yang pertanyaan saya, bagaimana kita bisa mengukur potensi atau skill yang kita miliki sehingga api motivasi itu tetap terjaga dan terukur. Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih, Pak Rifan. Oke, Pak. So, bagaimana kita menjaga bara api optimis ini supaya kita bisa terus menggunakan potensi kita? Pertanyaan bagus, Pak. Ini ada hubungannya dengan ini orang-orang yang perfeksionis, orang-orang yang optimalis. Ketika kita optimistik dan perfeksionis, kecenderungan kita malah akan bisa burn out, Pak. Iya. Karena optimisnya kita, tantangan ini pokoknya bisa saya selesaikan secara sempurna. Biar bagaimanapun pokoknya selesai, sempurna. Optimis buta. Karena tidak ada realistisnya kan. Sedangkan orang-orang yang optimalis itu adalah orang-orang yang optimis dan realistis. Realistis dalam arti kita mampu mengukur skill saya di mana. Nah ini hubungannya dengan skill yang tadi. Skill saya ada nggak untuk mengatasi tantangan ini? Kalau nggak ada, otomatis saya perlu belajar dulu baru saya bisa mengatasinya. Nah, orang-orang yang perfeksionis, lalu orang-orang yang burn out karena optimis, ini ada namanya, Pak. Iya. Namanya orang-orang skeptis. Dia akhirnya udah nggak mau usaha lagi. Nggak akan berhasil lah, percuma lah. Toh udah pernah gue lakukan. Lu nggak coba lagi, nggak optimis. Gue udah lakukan segala halnya, pokoknya semuanya begitu, dan itu nggak selesai-selesai. Akhirnya saya sekarang sudah tidak mau untuk bahkan mencobanya lagi. Nah, sehingga untuk menjadi orang-orang yang punya bara api yang optimisnya bisa terus dijaga, bagaimana kita bisa beroptimis yang realistis dan juga optimal di dalam menggunakan apa yang sekarang kita punya. Karena orang-orang yang berdaya, orang-orang yang menggunakan semua potensinya itu bukan berarti orang-orang yang sudah menemukan semua potensinya. Dia sudah tahu siapa dirinya. Tapi orang-orang yang memberdayakan dirinya, menggunakan semua potensinya, dia akan berjalan dengan apa yang dia punya saat ini. Dan karena dia berjalan dengan apa yang dia punya saat ini, dia akan terus menaikkan skill-nya saat ini, sehingga dia mengoptimalkan apa yang ada di dalam dirinya saat ini. Nah, cara menilainya gimana? Dari sini. Apakah dia merasa worry, khawatir, atau anxious, atau gelisah? Atau dia merasa bosan? Kalau dua ini dia rasakan, otomatis dia nggak ada di sini. Dia tidak berada di dalam zona di mana dia punya flow, atau dia di mana optimal. Sehingga kita bisa mengukur diri kita sendiri. Kalau saya sudah merasa khawatir, jangan-jangan skill saya kurang. Kita butuh tantangan dan skill yang optimum buat kita. Tantangan dan skill kita ketemu. Dan kalau kita optimis bisa melakukan, ternyata gampang sekali kita melakukan. Jangan-jangan skill kita ketinggian. Kita perlu cari tantangan yang lebih besar lagi. Baru di sini adalah orang-orang yang menggunakan semua potensinya. Kalau di bahasa neurosemantics ini disebut orang-orang yang self-actualization. Orang-orang yang mengaktualisasikan dirinya. Dia yang menemukan dirinya dan menggunakan semua potensi yang dia miliki untuk menjadi orang-orang yang lebih berdaya dan orang-orang yang lebih baik. Begitu Pak Fridal. Baik, terima kasih Pak Irman. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam. So kita ada satu lagi Pak Eko, kalau ada yang dari Facebook, mungkin kalau ada yang mau bertanya. So far dari Facebook belum ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan. Oke, baiklah. Kalau dari sini mungkin ada satu lagi kalau ada yang masih mau bertanya. Kalau tidak, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman. Dan saya kembalikan kepada Bu Giokni. Sampai ketemu di waktu lain kali. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk semua yang sudah boleh hadir. Terima kasih Pak Ivan. Sama-sama. Terima kasih Bu Tri. Bu Giokni. Bapak Ibu, kita foto dulu yuk, kita foto dulu. Ini kayaknya kalau di print screen si Giok nih biasa kerjaannya. Pak Utara. Kita foto. Ya, yuk semua nyalain videonya. Kita foto. Kasih Bapak Ibu boleh kasih logo jempol. Oke, dan saya akan
Jepret. Sekali lagi, karena ini ada 3 halaman. Yuk, sekali lagi jempol semua. 1, 2. Jepret. Jepret. Mantap. Halaman 3. 1, Mantap. 2. Ini banyak videonya nggak nongol nih. 1, 2. Lockdown. Oke, Bapak Ibu, jadi kita sudah selesai untuk Meta Coach Cafe-nya. Pertama saya ucapkan kepada Coach Irfan yang sudah berbagi sesuatu yang berharga pada malam hari ini. Dan thank you juga untuk semua penanya, Bapak Ibu. Saya yakin tadi yang bertanya itu membuat kita belajar lebih banyak. Thank you buat Pak Utoro, Pak Triwiga. Malam hari ini ada 3 tri ternyata. Buat Ibu Alberta, Bapak Bonifasius, Pak Nazarudin, dan Pak Fridol. So, terima kasih buat yang bertanya. Dan kalau tadi, sebelum kita berpisah... Ini ada lanjutan, Cik Yok nih, kalau sebelum kita berpisah. Kenapa Dan tuh? Optimism ini adalah bagian dari resilience. So, ini ada online training dari resilience, kalau ada yang tertarik. Jadi Coach Irfan punya program 10 hari ya, 10 kali pertemuan online training tentang resilience. Dan tadi disampaikan di awal bahwa optimism ini memang part of dari resilience. Ya, ini core of resilience. Yes, core of resilience. Dan ini untuk bulan depan. Oke. Ketemu lagi bulan depan tanggal 13 Mei masih dengan online, jadi pastikan Anda dari Sabang sampai Merauke bisa hadir di acara malam ini. Jadi banyak ketemu juga para Meta Coach yang ada di luar Jakarta bisa bergabung. Bang Aidil juga dari Padang ya, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan satu hal yang saya mau ada pengumuman. Ya, udah itu aja untuk Meta Coach ini Ya, tanggal 13. Simpan tanggalnya 13 Mei, lalu juga acaranya Coach Irfan 10 hari tentang resilience, dan melihat benefit dari optimism tadi berguna untuk fisik, kesehatan kita, untuk mental kita, emosi kita, dan performa kita. Mari kita menjadi orang yang optimis dan realistis. Kalau ada tantangan yang begitu besar di depan, saatnya untuk menggeser sumbu skill ke kanan. Artinya, tambahkan skill Anda, keep learning, because if you keep learning, you keep leading. Setuju? Yes, setuju. Setuju. So, terima kasih Bapak Ibu Terima semua. kasih Bapak Ibu semua. Semoga tetap sehat, semoga tetap bahagia ya. Stay safe. Berdoa. Saya bawa rombongan malam ini ya. Iya, Bu Tri, terima kasih banyak bawa rombongan. Terima kasih ya Bu Tri atas semuanya. Semoga Terima bermanfaat. kasih Pak Irfan. Yang perlu coach, jangan lupa hubungi Meta Coach di kota Anda masing-masing. Terima kasih Pak Eko, Bu Joni. Mas Eko, makasih. Di Padang ada Coach Aidil. Ya. Kita pernah ketemu. Terima kasih semua. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih Ko Irfan. Thank you, sama-sama. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Bu Tri, terima kasih Ya, juga. banyak banget pertanyaan tadi dari teman-teman. Kayaknya 80% teman-teman deh yang nanya. Apa-apa, semoga bermanfaat Bu Tri. Ya, Kayaknya amin. pengen lagi Bu Tri. Iya. Silakan, Pengen silakan. lagi Bu Tri. Kalau pengen lagi ikut trainingnya Coach Irfan. Iya. Silakan. Oke, saya end meeting for all ya. Terima kasih teman-teman. Oke. Terima kasih.